Oke, siang ini bersama Bapak Adi. Nah, beliau adalah salah satu narasumber di acara di PBG ini. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Sehat, Pak? Sehat, Nah, bahagia. Jadi gini, untuk materi jenengan itu fokusnya kemana ya Pak ya? Biar teman-teman bisa sedikit banyak mengetahui. Baik, itu. terima kasih Pak Hidayat. Ya. Kebetulan kami diberikan amanah untuk memberikan pembelajaran di pelatihan ini dengan materi pembelajaran digital. Ya. Pembelajaran digital itu adalah pembelajaran yang memang dirancang untuk bagaimana kelas itu dalam pembelajaran pakai digital. Oke. Itu apakah menggunakan sarana dan prasarana yang seperti apa atau ada minimalnya Pak? Biar semua sekolah atau yang yang sudah ada bisa dikembangkan atau bisa dilaksanakan atau melaksanakan. Ya. Kalau pembelajaran digital dilakukan secara penuh, mungkin sekolah belum mempunyai infrastruktur untuk itu. Maka yang bisa dilakukan dalam pembelajaran ini adalah blended atau hybrid atau blended. Oke. Ya, itu artinya sebagian bisa pakai tatap muka, sebagian bisa menggunakan digital. Nah, nanti karena perangkat yang tersedia di sekolah-sekolah itu, apalagi sekolah menengah ke bawah itu rata-rata belum punya, terutama sistem akademiknya. Oke. Sehingga yang bisa dilakukan blended atau hybrid, sebagian tatap muka, sebagian pakai digital. Kalau yang sudah jenengan handle atau ketahui, sekolah mana saja atau instansi mana saja yang minimal sudah awal melakukan atau melaksanakan, mengaplikasikan seperti ini, digitalisasi, Pak? Ya rata-rata sekolah-sekolah yang ada itu masih belum punya, tapi ada sebagian yang memang mereka menggunakan aplikasi buatan sendiri, kemudian mereka juga menyediakan tenaga tenaga programmernya untuk membuat materi-materi pembelajaran itu secara mandiri. Dan ini hanya dimiliki oleh beberapa sekolah yang memang punya kemampuan di situ. Bagi sekolah yang tidak punya tenaga programmernya, skillnya ada, nggak punya pembelajaran digital. Oh gitu. Kalau pemerintah memfasilitasi, Pak? Iya. Kalau seperti itu, ada nggak yang sudah difasilitasi oleh pemerintah? Iya. Saya memang kemarin mulai melakukan survei sama sekolah-sekolah yang peserta yang mewakili sekolah ini. Sebagian besar memang itu terkendala dari infrastruktur yang dia punya. Sementara sama dengan hari ini belum ada bantuan dari pemerintah untuk pengadaan sistem akademik yang digital itu. Sesungguhnya kalau ini pemerintah memberikan satu fasilitas itu, saya rasa SDM Bapak Ibu guru saya rasa dilatih selesai. Jadi berarti yang relate yang mau saya tanyakan, apakah SDM atau Bapak Ibu guru khususnya yang sekarang kita di Kudus ya Pak? Apakah mampu seperti itu? Dari beberapa pembelajaran kemana saya ajarkan itu rata-rata Bapak Ibu mampu. Oh gitu. Artinya itu karena teknologi itu bukan barang yang sulit. Kemudian itu apakah perlu ada keterlibatan antara orang tua, guru, sementara sekolah, kemudian jenengan sebagai pendeliver materi seperti itu? Apakah ada peran orang tua di situ, Pak? Ya memang ini butuh tahapan, tidak bisa sekaligus selesai, tidak bisa tahapan awal memang terletak pada fasilitas sekolah itu. Kalau itu ada, saya rasa SDM guru-guru dilatih, saya rasa bisa. Yang kedua, kreativitas guru. Kreativitas guru. Karena guru sebagai seorang desainer kelas. Desainer kelas. Cetak tebal. Betul. Desainer kelas itu begini. Bagaimana seorang guru itu merancang pembelajaran sesuai dengan RPP yang dibuat dan mereka melakukan beberapa metode pembelajaran yang berbeda setiap pertemuannya.
apalagi menggunakan digital. Iya. Nah, ini guru harus kreatif dan guru harus mau sedikit bersusah payah dalam menyiapkan materi-materi digitalnya. Tapi mungkin setelah bersusah payah itu enteng ya. Betul. Penyampaiannya, Betul. kemudian delivery message-nya, kemudian KBM-nya, transfer knowledge bahasanya lebih mudah. Tadi saya sampaikan, kalau Bapak Ibu pernah sekali membuat saja, satu kali pertemuan itu dibuat secara digital, maka Bapak Ibu akan bisa gunakan materi ini tahun ini dan bisa digunakan sampai Bapak Ibu pensiun. Repetisi, pengulangan. Iya, pengulangan. Jadi bisa digunakan sampai Bapak Ibu pensiun ya bilang. itu kalau satu Bapak Ibu, kalau seandainya satu materi itu sampai selesai setahun, itu berarti Bapak Ibu punya banyak materi digital yang sangat banyak. Atau contoh bahasa Indonesia itu seminggu 3 kali pertemuan. Sebulan berarti 12 pertemuan, satu semester kalikan 5 bulan 60 pertemuan. Berarti Bapak Ibu punya 60 file pembelajaran digital dalam satu semester. Setahun kita punya 120. Kalau itu dilakukan Bapak Ibu buat, wah luar biasa. Ini dokumentasi yang portofolio. Iya, yang mahal nilainya ini. Bisa dijual, Pak. Bisa dijual itu. Saya begini, saya bilang, Bapak Ibu, satu pertemuan itu kan 40 menit. Iya. Nah, seandainya Bapak Ibu full bikin video, kemudian Bapak Ibu potong-potong menjadi bagian-bagian yang penting, jadi konten. Oh, itu dipublish itu lagi. Dipublish itu jadi luar biasa. Iya, benar. Berharga itu. Iya, benar. Bapak Ibu satu bermanfaat bisa digunakan sampai pensiun. Yang kedua nunggu cuan datang. Nah itu ada prinsip ekonomi ternyata juga di situ ya. Selain buat konten seperti ini, ya itu ternyata konten itu kan ada berupa teks. Kalau di saya ya ada teks, kemudian gambar, kemudian grafis, audio, video, dan ini termasuk konten juga. Berarti relate ya, digitalisasi dengan materi pembuatan konten. Kemudian selanjutnya, apa harapan panjenengan terhadap masa depan pendidikan digital khususnya di Indonesia atau di Jawa Tengah lah? Betul, ini yang harus kita pahami bahwa memang pembelajaran digital itu satu keniscayaan yang tidak bisa kita elakkan. Mungkin Bapak Ibu hari ini lebih nyaman dengan pembelajaran secara analog atau konvensional ya. Lebih suka begitu. Mungkin Bapak Ibu belum tahu bagaimana rasanya mengajar dengan model digital. Oke. Nah, mungkin sekilas mungkin Bapak Ibu merasa sulit, susah, berat dan sebagainya. Tapi sekali bisa digunakan untuk selamanya. Itu yang perlu kita pahamkan, sehingga Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu mengetahui ini dan bisa mencoba mempraktekkan meskipun tidak setiap kali pertemuan. Tapi paling tidak Bapak Ibu dalam satu semester itu pernah 2-3 kali bahkan sampai 5 kali melakukan pembelajaran dengan model digital ini. Karena kalau tidak, maka kelas ini akan jadi kelas yang monoton, kelas yang membosankan dan sebagainya. Closing statement mungkin buat teman-teman guru, buat sekolah-sekolah atau buat siapa saja, Pak? Closing statement. Bapak Ibu yang saya hormati, teknologi itu sesuatu yang memudahkan pekerjaan kita. Tidak ada teknologi yang sulit, yang bisa digunakan oleh siapa saja penggunanya. Karena teknologi itu karena memudahkan kita, berarti teknologi itu harus familiar, sehingga penggunaan teknologi diharapkan semua orang bisa menggunakan, termasuk dalam pembelajaran digital ini. Dibuat dirancang semudah mungkin. Seluruh kegiatan pembelajaran Bapak Ibu semua dan anak-anak siswa kita seluruhnya bisa dilakukan dalam sistem itu tanpa butuh kertas dan pulpen lagi. Paperless ya. Sehingga semua bisa dilakukan di dalam sistem itu. Mulai dari pembelajaran awal, penilaian, evaluasi sampai rapot pun cepat ya Pak ya. Dan tidak ada dokumen yang akan hilang. Nah itu. Dan itu harapan kita sehingga nanti ke depan ketika pembelajaran digital ini diberlakukan, Bapak sudah paling tidak sudah pernah tahu dan sudah pernah menyiapkan itu, meskipun pelaksanaannya masih parsial, sebagian dilakukan. Itu harapan kami. Oke, teman-teman, mungkin itu sharing singkat hari ini bersama Pak Adi. Bisa tulis komentar di kolom di bawah.
Nanti kalau ada pertanyaan atau mungkin masukan, kita bisa diskusikan lagi. Oke, tetap bergerak dan semangat belajar. Matur nuwun, Pak. Iya.